Kemudian di antara ulul azmi juga ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para anbiya 25, yang paling afdal yang 5 yang disebut dengan ulul azmi. Kemudian di antara ulul azmi ini yang paling afdal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi. Dan salawat juga salam kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi adalah yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis Nabi juga sebutkan, barang siapa yang menyakiti keluargaku, maka dia telah menyakitiku, dan barang siapa yang menyakitiku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menyakiti Allah, maka tentunya dia akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah summa naudzubillah. Sehingga kita dituntut untuk cinta kepada dzurriyyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya selain habaib yang dituntut cinta kepada Habib, tapi Habibnya pun dituntut untuk cinta kepada habaib. Termasuk saya dituntut untuk cinta kepada habaib juga. Dan dengan itulah terkadang sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, beliau berkata dalam syairnya, alun nabi dhari'ati wa humu ilaihim wasilati arju bihim an u'toya ghadan biyadil yamini sahifati. Keluarga Nabi Muhammad itu adalah harapanku. Aku berharap kepada Allah bertawasul melewati keluarga Nabi dengan aku cinta kepada mereka. Aku berharap agar Allah nanti di hari kiamat berikan catatan amalku dengan tangan kananku. Allah biarkan aku menerima catatan amalku dengan tangan kananku berkat keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sahbihi, dan para sahabat Nabi. Dan kita seorang mukmin, kita wajib untuk menghormati sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merekalah yang berperan penting untuk menyebarkan agama Islam. Lebih utama Sayyidina Abu Bakar, kemudian ada Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin. 4 orang pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya kita menghormati mereka semua. Dan kita hati-hati, di akhir zaman ini ada akidah yang mereka membenci para sahabat. Sehingga dikatakan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman itu lebih hina daripada anjing. Ada, dan itu sudah masuk di negara kita Indonesia. Sehingga kita perlu hati-hati dengan akidah-akidah yang semacam itu. Dan kita doakan semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka bertobat dari hal-hal yang mereka kerjakan. Wattabi'ina lahu bi ihsan. Kemudian tabi'in, pengikut. Jadi Nabi Muhammad itu pernah berkata, khairul quruni qarni, summal ladina yalunahum, summal ladina yalunahum. Paling baiknya zaman itu adalah zamanku, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dan para sahabatnya yang hidup di zaman itu sungguh nikmat bisa memandang wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kemuliaan bisa memandang wajah Nabi. Termasuk sahabat Ukasah yang punya cita-cita ingin bersentuhan dengan kulit Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di akhir wafatnya Nabi berpesan kepada para sahabat, wahai para sahabatku, Islam sudah sempurna. Artinya tugasku sudah tersampaikan. Dan bahkan Nabi pernah di akhir khutbah di Hajjatul Wada, di haji penutup, haji akhirnya Nabi Muhammad SAW, Nabi katakan, ala fashhad anni qad balagh, ala fashhad anni qad ballaghtu, kata Nabi Muhammad, wahai para sahabatku, saksikan bahwasanya aku telah menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya aku telah menyampaikan ajaran Islam kepada kalian. Mendengar hal ini, kesempurnaan Islam, sebagian sahabat ada yang senang. Tapi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Kenapa? Kalau sudah ada kesempurnaan, pasti bakal ada kekurangan nantinya. Artinya, kalau sudah Islam sempurna, kita akan kehilangan sang pemimpin kita, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di saat itulah Nabi katakan, siapa di antara kalian yang pernah aku sakiti, saat ini waktunya yang tepat untuk kalian membalas. Jangan sampai nanti aku dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Karena Nabi adalah orang yang mulia, tidak pernah berbuat jahat kepada manusia, kepada para sahabatnya. Orang yang adil, baik kepada keluarganya, kepada para sahabat,
Sehingga semuanya pun terdiam. Diulang lagi sama Nabi, ayo siapa yang pernah aku sakiti saat ini balaslah aku. Ketiga kalinya ada sahabat yang mengangkat tangan di belakang, yaitu sahabat Ukasah. Kalau tidak salah sahabat Ukasah mengangkat tangan, aku ya Rasulullah, dulu kau pernah merapikan shaf dan tongkatmu tersentuh di pundakku. Jadi Nabi itu kalau merapikan shaf, entah itu shaf untuk berperang atau shaf untuk sholat, itu sangat rapi sekali ya. Makanya sering kita dengar terkadang imam menganjurkan kepada makmumnya, sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, rapikan shaf, karena merapikan shaf termasuk kesempurnaan sholat berjamaah. Dan itu sudah diajarkan sama Nabi Muhammad, termasuk kesunahan bagi imam sebelum takbiratul ihram untuk melihat ke belakang, dilihat apakah shafnya sudah rapi apa belum. Kemudian makmumnya pun juga seperti itu. Sunnah juga untuk perhatikan shaf kanan kirinya sudah rapi atau belum. Kalau belum rapi, dirapikan. Biasanya ada yang agak renggang, diajak untuk dempet, agar apa semuanya sempurna. Ketika Nabi merapikan shafnya itu dengan tongkat, ternyata tersentuh tubuh Sayyidina Ukasah, sehingga Sayyidina Ukasah mengatakan, ketika itu aku merasakan sakit ya Rasulullah. Tersentuh dengan tongkatnya Nabi, merasakan sakit. Aku sekarang ingin balas dendam kepadamu. Sehingga dipanggil sama Nabi Muhammad, naik di atas mimbar. Kemudian kata Ukasah, dulu waktu kau pukul aku dengan tongkatmu itu ya Rasulullah, aku dalam keadaan tidak menggunakan pakaian di bagian belakang. Artinya terbuka bagian belakangku, punggungku terbuka. Kemudian kata Rasulullah, kalau begitu aku akan buka bajuku. Sahabat sudah mulai marah, apalagi Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar itu sampai dikatakan singa, sampai dikatakan kalau Sayyidina Umar itu lewat di kampung, anggap Sayyidina Umar lewat di Sembon, itu jin sama setan tidak berani lewat di Sembon. Itu Sayyidina Umar, bekasnya aja, bekasnya Sayyidina Umar lewat, jin tidak bakal berani lewat di situ. Makanya enak kalau sudah datangi sama Sayyidina Umar, kampungnya insya Allah ada jinnya ya. Sayyidina Umar saking takutinya, sampai jin pun takut kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian dibuka pakaian Nabi, Sayyidina Umar mulai marah, sudah ingin menghunuskan pedangnya. Tahan sama Rasulullah, jangan, biarkan dia membalas. Ketika dibuka baju Nabi Muhammad, Sayyidina Ukasah pun memeluk Rasulullah SAW, dan beliau berkata, inilah yang aku nanti ya Rasulullah, aku kepingin bersentuhan dengan kulitmu ya Rasulullah. Sehingga Nabi pun berkata, kau kepingin tahu ahli surganya Allah Subhanahu wa taala? Ini dia Ukasah. Intinya siapapun yang bersentuhan kulitnya dengan Nabi Muhammad, insya Allah tidak akan tersentuh dengan api neraka. Sehingga kita kalau berdoa kepada Allah, mohon agar Allah pertemukan kita dan Allah bisa menyambungkan atau menggabungkan, menyentuhkan tubuh kita dengan tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.